Khadijah abunya harus netiru Khadijah. Khadijah romantis luar biasa kan Nabi. Tanya romantis sih tapi wate ban kawin nyemun. Nya panggilan ge Ustaz Somad pegah nya ban kawin gelul. Anak baru tabo. Hona ja abi. Nya menyadaya ka abi. Nya urang yang kuliah lagi urang kan beb panggilan. Ayang beb. Wate pugo sobo wake up my honey. Come on my husband. Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Di awal perjumpaan kita pada sore yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang telah menghidupkan kita dalam bulan Sya'ban. Semoga Allah pula lah yang akan mengantarkan kita, menghidupkan kita dalam bulan suci Ramadan nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang luar biasa ibadahnya dalam bulan suci Ramadan. Walaupun kita tahu beliau jaminan syurga, tidak dimasukkan seorang manapun sebelum beliau melangkahkan kakinya dalam syurga. Namun ibadah beliau dalam bulan suci Ramadan tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah membantu perjuangan Nabi menegakkan akidah Islam sampai hari ini. Akidah Islam itu mampu berada dalam relung hati kita bersama. Yang kami hormati Ibu Ketua. Oh, walaupun belum hadir, yang penting hormat dulu. Ibu Ketua Dharma Wanita ya. Politeknik Kota Lopsmai. Dan kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada sore yang berbahagia ini. Ini pasti dominan semua dosen ya. Ada. Artinya dominannya istri. Istri artinya orang yang pakar-pakar ilmu lah, ilmu pengetahuan. Hari ini bukan menggurui tapi lebih sharing. Mungkin saja saya yang terlalu sibuk dengan jurusan agama lupa akan ilmu pengetahuan dunia. Kalau ditanyakan sekarang pun berapa 1 tambah 1 itu harus mikir dulu berapa. Kenapa? Karena saking sibuk dengan spesialis. Begitu juga ibu-ibu sekalian, bukan berarti tidak bisa. Tapi kita hari ini mungkin karena terlalu fokus kepada spesialis kita, maka hari ini kita ada perkumpulan. Tujuannya untuk mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari dulunya yang menyangkut dengan bulan suci Ramadan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Syarifah kemarin. Tema yang disuguhkan adalah kelebihan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bulan suci Ramadan. Kalau berbicara Ramadan itu mungkin kalau kita urai panjang lebar, maka tidak cukup waktu 1 jam, 2 jam, bahkan lebih. Karena memang dari setahun yang kita lalui, yang paling urgen, yang paling diprioritaskan untuk beribadah, yang paling lebih di antara semuanya itulah bulan Ramadan. Maka hari ini kita bahas hal-hal yang penting dan apa itu Ramadan. Mungkin beberapa waktu ke depan azan asar kita berhenti Bu ya. Insyaallah. Namun bukan durasinya yang paling penting. Apa yang disampaikan menjadi mau'izah bagi saya dan umumnya kepada ibu-ibu sekalian. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, mungkin sebagaimana kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya Taufikur Rahmi, aslinya orang kampung juga, orang Nisam sana jauh. Nisam merantau ke Kota Lopsmai dan berdomisili di Menasah Masjid. Satu kampung kita Bu. Jadi satu kampung di sini. Di Puntut, Menasah Masjid Puntut ya. Di pimpinan Ma'had di Bukit Rata, depan Auri. Walaupun masih muda, muda kali, baru 30 tahun. Ya. Dan sudah menikah, punya anak 1. Oh, ingin lebih kenal sama Ustaz Taufik? Boleh kunjungi YouTube channel Taufikur Rahmi Official. Kemarin ada di share ke Umi ya. Ada apa di situ biar
kayak Ustaz Somad bilang, makin banyak kita sampaikan kepada orang, kita makin menggali ilmu. Seperti hari ini juga. Dan menjadi kenangan. Kalau kita simpan di HP itu terhapus penuh. Tapi kalau di YouTube, pernah ngisi di tempat Dharma Wanita Politeknik. Jadi itu bisa jadi kenangan. Mungkin itu sekilas pandang. Dan di Politeknik ini bukan hal yang baru. Saya sudah familiar. Karena walaupun lebih sering di masjid. Khutbah lebaran tahun lalu, puasa saya yang isi di masjid. Puasa Ramadan dan khutbah Jumat, jadi imam subuh kadang-kala banyak. Hari ini pun dipanggil lagi. Beberapa hari kemarin mungkin lebih khusus Umiyah di komplek blok 2. Hari ini udah dipanggil lagi, alhamdulillah. Kalau ada panggilan selalu datang insyaallah. Walaupun sesibuk apapun disempatkan waktu, karena makin banyak kita kenal dengan orang, kita makin banyak kawan, makin bermakna kehidupan. Kita ketahui seseorang itu mulia karena banyak kawan. Kita ketahui seseorang itu tidak mulia karena tidak ada kawan. Maka orang yang paling mulia yang pertama dulu Nabi Muhammad. Kenapa? Dan semuanya, bahkan pengikutnya, beliau setelah meninggalkan agama yang pertama diproklamir agama Islam, berapa orang yang masuk Islam? 4 orang cukup. Sayyidina Ali, Khadijah, Abu Bakar, dan ada satu lagi namanya sudah lupa, 4 orang yang masuk. Tapi setelah 14 abad ditinggalkan agama Islam, bukan makin berkurang, makin bertambah. Itulah nampak kemuliaan Nabi Muhammad. Baik, sekarang kita masuki dalam pembahasan. Yang pertama, apa itu Ramadan dan kapan Ramadan itu diperintahkan. Ini kita kaji ilmu dulu. Ramadan itu diperintahkan Nabi sempat berpuasa bulan Ramadan 9 kali, Bu. Kenapa? Tahun pertama beliau hijrah, Nabi tidak pernah berpuasa Ramadan di Mekah. Nabi berpuasa Ramadan di Madinah. Kenapa? Karena ibadah puasa Ramadan itu diperintahkan setelah beliau hijrah. Tahun kedua. Tahun pertama beliau tidak puasa. Tahun kedua di pertengahannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Kabir, tahun kedua diperintahkan ibadah puasa Ramadan tepatnya pada pertengahan, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban diperintahkan, 10 Sya'ban diperintahkan ibadah puasa Ramadan tahun kedua hijrah. Saat itu Nabi baru berpuasa. Artinya Nabi sempat berpuasa selama hidupnya hanya 9 kali. Apakah sebelumnya Nabi tidak berpuasa? Ada. Puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Jadi Nabi sebelumnya berpuasa seperti puasa Nabi Daud. Namun belum disyariatkan untuk umat Muhammad. Sedikit berbeda. Puasa kita dalam puasa Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad itu sahur malam, itu yang menjadi pembeda dengan umat yang lain. Orang lain nggak ada sahur. Ada yang Nabi yang lain puasa 1 bulan penuh. Kalau kita disuruh puasa 1 bulan itu mati kita, Bu. Nggak sanggup tahan lapar. Apalagi makanannya enak-enak ya. Orang-orang di Poltek kan makanannya megah-megah. Apalagi ayam tuh banyak. Yang selanjutnya, saat ditetapkan, diperintahkan pada untuk berpuasa dalam bulan Ramadan dalam kondisi panas. Yaitu tahun tersebut, bulan tersebut bulan panas, sehingga diberikan nama Ar-Ramadan. Sangat panas ditambah alif dan nun. Artinya apa? Dalam kajian ilmu Nahu, sangat panas pada tahun itu. Walaupun sesekali kita dapati bulan Ramadan itu teduh. Apalagi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan teduh. Bukan berarti panas selalu, tidak. Saat diperintahkan, saat itu Ramadan panas. Maka realita yang kita dapatkan sering Ramadan itu teriknya luar biasa untuk menguji dan mencoba. Apa fungsi diperintahkan ibadah puasa Ramadan? Yang pertama dulu, Allah memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Al-Quran itu ada beberapa panggilan. Yang pertama ada ya ayyuhan nas. Apa makna ya ayyuhan nas? Wahai manusia. Tapi dalam perintah ibadah puasa dipanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman ini yang akan mampu menempatkan ibadah puasa sesuai dengan maknanya. Nanti kita usai Ramadan nanti akan
Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan iman akan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Artinya orang-orang yang dipanggil oleh Allah yang punya iman dalam hatinya itulah orang-orang yang dibebankan, diwajibkan untuk berpuasa. Bukan orang yang tunggu sahur kapan berbuka. Lagi ada pegang berusaha Umi ya. Saat datang Ramadan kita seperti cacing kepanasan, seperti lintah kena bakung, seperti tawon yang kena tuba. Jadi saat Ramadan itu jenuh ataupun kelelahan kita luar biasa. Kenapa? Sebelum Ramadan tidak melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Ibadah bulan suci Ramadan adalah ibadah untuk mengendalikan hawa nafsu. Nafsu itu baik. Nafsu itu bagus. Bukan nafsu kan terbagi. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu amarah. Jadi nafsu itu baik. Hawa nafsu yang tidak baik itu dikendalikan oleh seseorang. Kenapa puasa itu jadi sebagai ajang untuk melatih hawa nafsu? Coba dalam sebuah hadis. Ini kita kaji ilmu dulu, ilmiah. Nanti baru kita hilangkan kekakuan. Ini ilmu dulu. Dalam sebuah hadis anjuran untuk menikah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Orang yang sudah mampu mapan itu diwajibkan untuk menikah. Apabila tidak mampu falyasum, hendak berpuasa. Untuk apa berpuasa? Menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Artinya apa? Dari hadis tersebut kita mengambil ibrah, dengan berpuasa bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu ini tidak bisa dibunuh. Nafsu ini tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan nafsu, kita bukan manusia, malaikat. Kalau nafsu dan tidak ada akal, bukan manusia juga. Siapa? Binatang. Manusia diberikan nafsu, mulia bila bisa mengendalikan hawa nafsu. Itulah ibadah puasa. Ini berbicara puasa sering kita dapatkan, Bu. Saya menjadi penceramah, kita sampaikan, Bu. Ustadz ataupun Bapak, Ibu, puasa itu kendali hawa nafsu. Tapi yang kita dapatkan di lapangan apa? Puasa itu nada salamnya aja beda, Bu. Pagi jumpa sama Ustaz Taufik, Assalamualaikum Ustaz Taufik, wajahnya masih berseri. Kenapa? Baru siap sahur. Pergi ngajar ke Poltek, jam 8 masih berseri. Jam 12 pulang jumpa di Pasar Puntut. Nadanya udah naik sedikit, wajahnya sudah kusam seperti jeruk purut, Bu. Assalamualaikum Ustaz Taufik, enggak ada senyum. Sore jumpa sama si anak, dia pun buat onar. Assalamualaikum, diberi salam sama si anak. Nek, dari bunga menagu bitalim Ustaz Taufik, beli kabit talim nikah. Ayo jauh. Nyok tanpa birumi yang gendut. Itu amarah. Dan sering kita dapatkan. Gampang dong beda begah bak dharma wanita, Kalau sore itu anak jauh dengan orang tua, kenapa? Tensinya naik, barometernya naik. 3 begah nek kak belau pelik dia. Mendepu pelik. Patarana. Kuah kasurace. Podar ni belau mak pelik. Ai puo kacindui. Puam tampai. Singet mi. Watenya geyolom singo hai temli. Nyak no kajak han mak. Ilung pasang jarak jauh ngon tupu jaronya nakanipon. Artinya apa? Amarah naik kalau bulan Ramadan. Dan itu memang hal yang lumrah. Karena Ramadan adalah bulan untuk mengendalikan hawa nafsu. Maka diberikan oleh Allah 1 bulan untuk memanage diri, memantapkan nafsu. Maka kita pun harus memanfaatkan kondisi tersebut. Contoh lagi, Bu. Bulan Ramadan kalau berbuka itu yang sering kita dapatkan. Waktu itu pun kan dia tu meja hidangan puyang anak. Kumis kucing, es toger, es dawet. Ni awet-awet uluk kena bak wet ni pingnya pikadang. Dari pun jalan tebieluk semua puyang menumpuk tak belau sampai tro rumah. Waktu tro rumah, musuh turun taboh ap borom taboh teguk katrot ikulana mak jangan pajuk kacau ketik kasih gini. Bunuh nafsu. Jadi itu juga termasuk dalam kategori nafsu. Harus kita jaga. Yang selanjutnya,
Nafsu ini juga akan mampu membatalkan tuhbitus sauma, akan mampu membatalkan fala puasa. Kena lagi dia Ramadan. Tajak ba pekan, tajak ukudeh. Dia uro dari uro. Ta i tanglai. Yang terbayang tu jus melon, sirup melon. Rehu ibabah. Adapun tak engkau pai, engkau pilih tinggal pai. Rehu ibabah itu akan mampu membatalkan pahala puasa. Kenapa? Karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Maka yang lebih baik dalam bulan Ramadan, tingkatkan ibadah, berdiam diri, mihanabut. Jauhkan tu ngajar, walau piyo pak Masjid Al-Bayan, buka Al-Quran baca. Tidak disebutkan dengan aktivitas duniawi. Maka bulan Ramadan, kembali kepada topik yang ingin kita bahas, orang yang beriman dipanggil oleh Allah nantinya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Ujungnya la'allakum tattaqun, kita pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, yakin nabu kurang yang bertakwa berpuasa? Yakin. Secara kajian ilmu lughah nahu, la'alla itu adalah kalimat yang utarakan oleh Allah, fungsinya memang pasti. Artinya apa? Pasti. Kalau orang-orang yang melakukan ibadah puasa dengan penuh keimanan akan diberikan titel takwa dalam kehidupannya, InsyaAllah. Apalagi hampir dekat. Biasakan dengan aktivitas-aktivitas yang mengingatkan diri kepada bulan Ramadan. Yang selanjutnya, kelebihan dalam bulan Ramadan sebagaimana ayat ini dibacakan oleh Ummi Syarifah tadi, syahrul ramadhana unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Ini pernah suatu cerita, kalau berbicara Al-Quran sangat banyak kelebihan. Yang pertama, Nabi diturunkan Al-Quran, beliau saat itu memang diturunkan Al-Quran, kita belum perintah untuk berpuasa. Turun Al-Quran, Nabi masih di Mekah. Perintah puasa, Nabi di Madinah. Artinya apa? Diturunkan perintah Al-Quran belum ibadah Ramadan, tapi dalam bulan Ramadan. Jadi turunkan Al-Quran, saat itu Nabi menggigil tubuhnya. Beliau ketakutan di Gua Hira. Turun ke bawah, ada istri penyemangat. Siapa namanya? Khadijah. Khadijah pokoknya harus netiru Khadijah. Khadijah romantis luar biasa kan Nabi. Dannya romantis sih, tapi wate ban kawin nyemun. Yang panggilan dia Ustaz Somad pegah, dia ban kawin gelul, anak baru tabo. Ono ja abi. Yang menyadaya ke abi. Yang urang yang kuliah lagi urang kan beb panggilan. Ayang beb. Wate pugo sobo, wake up my honey. Come on my husband. Iya. Jangan miyaban kawin bu, miyaban kawin. Mia gampung lung beda berahin no bu dari mawadit manteng mesra dengan suami. Belum urung milenial kan. Nah anak limang boh. Oleh amat tindih limang boh. Wajah katuha bacu di rumah sering kenang baca daster. Wate tu mogo co abang bodoh. Agak gempa dia tu nami luar beput. Hanali mesra. Khadijah tidak demikian. Khadijah mesra dengan Nabi. Wate Nabi menggigil, getren geterimang wahyu, wate tren ge usap dan ge kun, tenang. Ge selimuti tubuh Nabi, Nabi ge istirahat, ge bedah ke mita. Pu kejadian terhadap Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad tenang dengan berkat adanya Khadijah. Bahkan pernah negun drone, wahai Muhammad, neme ajaran Islam, engkau bawa ajaran Islam, tidak dalam perjalanan tidak ada jembatan, sebuah sungai yang tidak ada jembatan, maka siap tubuhku engkau pergunakan untuk jembatan. Nyanji anapu nyobe la kepeng le suami itu kan ke perle rumah tangga, kan perle kepada yatim pu gam kawin lain yang manajer. Yang kawin lain baik jauh. Harus setia lagi Khadijah. Tapi anam kawin. Selama Khadijah masih ada, Nabi tidak pernah menikah dengan wanita yang lain. Nabi setia. Setelah Khadijah wafat, meninggal dunia, Nabi dianjurkan oleh Allah untuk menikah kembali. Artinya apa? Diturunkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan. Al-Quran itu pula mampu menenangkan hati siapapun yang ada. Termasuk lun pribadi menyekat susah kadang-kadang. Kan lung baca, lung dengar bacaan dari anak mit, kan kamu dayah tahfidz. Lun petau pak musola dengar murajaah mereka. Sembari saya mengulang juga. Dapat ketenangan.
Kalau kita baca kalau hati kita sedang tidak enak, coba resapi kalimat-kalimat bacaan Al-Quran yang dihidupkan di mikrofon masjid. Itu akan dapat ketenangan. Apalagi yang baca-bacanya orang-orang yang suaranya bagus. Yang sering ibu-ibu lihat, Ustadz Muksalmina yang dulunya di sini kan. Itu sekarang sudah tadi pun sebelum berangkat ke sini nitip salam Umi. Saya duduk di Syarif sama beliau tadi. Syarif Delima ngopi. Jadi teduh, enak kita simak bacaannya. Begitu juga Ustaz Surya banyak kori-kori. Artinya apa? Al-Quran ini memang menjamin keberhasilan dan ketenangan.